apel kader Partai Gerindra sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra. Acara Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Indonesia Arena Jakarta pada 30 dan 31 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menghadiri apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Tidak hanya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju juga hadir pada apel kader Partai Gerindra. Rapimnas menjadi ajang konsolidasi menyukseskan program Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon terpilih pada pemilu presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Tidak hanya itu, Rapimnas juga menyepakati Prabowo Subianto kembali menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra. Untuk mengetahui bagaimana suasana di Indonesia Arena terkait dengan apel kader Partai Gerindra, sudah terhubung dengan kami jurnalis BTV Iksan Ali dan juga juru kamera Wahyu Santiko. Selamat malam Iksan. Iksan, tadi kita sudah saksikan acara penutupan Rapimnas Gerindra. Secara singkat, apa saja poin-poin penting yang disampaikan tadi, Iksan? Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa BTV. Betul sekali, baru saja usai yakni rapat pimpinan nasional Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, yang mana tadi dipimpin langsung oleh Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada yang spesial dalam penyelenggaraan Rapimnas ini dikarenakan Jokowi yakni mengenakan pakaian safari berwarna putih dengan celana krem yang ini diidentikan seperti pakaian yang selalu dikenakan Prabowo di dalam hari-harinya. Ini pun juga membuat riuh para kader Partai Gerindra ketika melihat Jokowi mengenakan pakaian yang diidentikan dengan Prabowo maupun kader Partai Gerindra. Ada sejumlah poin penting yang dibahas ataupun disampaikan Prabowo Subianto dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra ini. Misalnya ia sengaja mengundang seluruh ketua umum partai politik yang ada di Indonesia, khususnya yang mengikuti pemilihan presiden 2024 lalu, namun memang sayangnya tidak semua ketua umum hadir. Misalnya tadi ada ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak hadir, namun diwakili oleh politikus PDI Perjuangan Azwar Anas, dan Prabowo menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk baru demokrasi Indonesia yang mana harus hidup rukun, tidak ada permusuhan. Walaupun kita tahu memang kontestasi Pilpres 2024 lalu berlangsung dengan sengit, namun Prabowo tidak menginginkan adanya permusuhan pasca Pilpres 2024. Prabowo meyakini bahwa ini adalah peran andil dari Presiden Joko Widodo, yang mana ia mengaku bahwa Jokowi ini memiliki sikap kenegarawanan, ya, dan juga Prabowo tadi sempat banyak bercerita terkait ia bersatu, bahwa kita tahu bahwa walaupun Prabowo ini rival bersama Jokowi di Pilpres 2014 maupun 2019, namun ia banyak belajar tentang gaya kepemimpinan orang Solo ini, bahwa Jokowi diakui oleh Prabowo merupakan sosok negarawan yang bisa menjadi contoh, dan Prabowo mengakui bahwa Jokowi adalah pemimpin yang hebat, bahkan tidak tanggung-tanggung. Tadi Prabowo mengaku bahwa dalam sehari Jokowi ini bisa menggelar rapat kabinet sebanyak 7 kali. Dan sementara tadi dalam pidato Presiden Jokowi menyampaikan bahwa seharusnya kader Partai Gerindra ini mengapresiasi Prabowo karena Prabowo merupakan sosok yang visioner dan tidak pantang menyerah. Jadi
Jokowi juga mengapresiasi. Jadi saling mengapresiasi antara Prabowo ke Jokowi maupun sebaliknya Jokowi ke Prabowo. Dan ini juga Rapimnas yang berlangsung dengan cair, banyak tawa canda yang disampaikan Prabowo maupun Jokowi dalam Rapimnas di Partai Gerindra yang diselenggarakan di Indonesia Arena. Dan juga tadi disepakati bahwa ada poin-poin penting, misalnya dalam kader Gerindra ini bersepakat ada kemajuan dalam arti perubahan waktu dalam Kongres Partai Gerindra yang seharusnya Agustus 2025 ini dimajukan ke Februari 2025. Dan berikut pernyataan dari Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa politik ataupun demokrasi Indonesia ini harus berjalan dengan rukun. Tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Selain ada perubahan waktu, yakni dimajukan Kongres Partai Gerindra ke Februari 2025 sejalan dengan peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra, tadi juga disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa para kader menyepakati bahwa nantinya untuk pemilihan dari Ketua Umum maupun Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra akan dijabat oleh Prabowo Subianto ke 5 tahun ke depan. Ini artinya di saat nantinya Presiden Prabowo dilantik pada Oktober 2020 hingga 5 tahun ke depan, Prabowo tetap menduduki tampuk kekuasaan di Partai Gerindra dengan jabatan yang sama, yakni Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Tadi juga sempat disampaikan oleh Prabowo di akhir pidatonya bahwa ia akan melanjutkan berbagai program yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Ia pun menyadari jika ada kekurangan program yang dilakukan oleh presiden, ia akan memperbaikinya, bahwa ia pun juga menyadari sebagai pemimpin, Prabowo menyadari bahwa ia memiliki kekurangan. Oleh karena itu ia ingin ada tindakan bersama-sama agar cita-cita Indonesia Emas 2045 ini bisa terwujud bersama di tengah ketidakpastian kondisi global yang tidak menentu menurutnya. Dan ia pun menyatakan bahwa kader Partai Gerindra ini siap berada di belakang Jokowi. Bahkan sedikit mengandaikan bahwa jika Presiden Jokowi dicubit, maka seluruh Partai Gerindra akan merasakan kesakitan yang dialami atau cubitan dari Presiden Jokowi itu. Anissa, kembali ke Anda. Baik, poin penting dari keputusan ini adalah nantinya Prabowo Subianto ini juga ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Terima kasih atas informasi Anda, Ihsan Ali, dan juga juru kamera Wahyu Santiko. Selamat kembali bertugas.